Profesor Arthur Allison adalah Kepala Departemen Teknik Listrik dan Elektronik di Universitas London. I would like very much to establish in London an important center in the West as an Islamic scientific research institute to study science, especially those areas of parapsychology and complementary medicine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Noise Sharing Knowledge. Selama beberapa tahun, dia menjadi presiden British Society for Psychological and Spiritual Studies. Dalam perjalanan studinya tentang agama, ia berkenalan dengan Islam. Ketika dia membandingkan Islam dengan agama dan kepercayaan yang dia pelajari, dia menemukan bahwa Islam sesuai dengan sifat bawaannya dan memenuhi kebutuhannya. Dia diundang ke Konferensi Internasional Islam pertama tentang ketidakterbandingan medis dalam Al-Quran yang diadakan di Kairo pada bulan September 1985 di bawah naungan Sindikat Medis Mesir. Dalam konferensi tersebut, ia mempresentasikan makalah tentang metode terapi psikologis dan spiritual dalam terang Al-Quran. Selain makalah lain tentang tidur dan kematian dalam terang ayat 42 surah Zumar 39 dalam Al-Quran, yang ia presentasikan bekerja sama dengan Dr. Muhammad Yahya Sarafi. Fakta-fakta yang disajikan adalah pembuka mata baginya. Pada sesi penutup konferensi yang dihadiri oleh Sheikh Jad Al-Haq, Menteri Awqaf Mesir, Dr. Muhammad Al-Mahdi, dan Dr. Muhammad Yahya Sarafi, Profesor Allison menyatakan bahwa Islam adalah agama kebenaran dan fitrah bawaan yang dengannya Allah telah menciptakan manusia. Kemudian dia mengucapkan dua kesaksian syahadatain, mengatakan bahwa dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Nabi Allah. Dalam sebuah wawancara yang diberikan kepada media Arab Al-Muslimun, dia menceritakan kisahnya memeluk Islam dengan mengatakan, dalam studi saya tentang psikologi dan mata pelajaran terkait sebagai Presiden British Society for Psychological and Spiritual Studies, saya berkenalan dengan agama. Saya mempelajari agama Hindu, Buddha, dan beberapa agama dan kepercayaan lainnya. Ketika saya mempelajari Islam, saya membandingkannya dengan agama lain. Selama konferensi tentang inimitabilitas medis dalam Al-Quran, saya dapat menyadari bahwa perbedaannya sangat besar. Kemudian saya yakin bahwa Islam adalah agama yang paling tepat, yang sesuai dengan sifat dan perilaku bawaan saya. Di lubuk hati saya merasa bahwa ada Tuhan yang mengendalikan alam semesta. Dia adalah Sang Pencipta. Oleh karena itu, ketika saya mempelajari Islam, saya menemukan bahwa itu tidak bertentangan dengan akal dan sains. Saya percaya itu adalah agama yang diwahyukan dari satu-satunya Tuhan. Saat saya menyaksikan kebenaran, saya mengucapkan dua kesaksian. Saat saya mengucapkannya, saya diliputi oleh perasaan aneh dan tak terlukiskan yang bercampur dengan kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dunia material sekarang dalam tahap kritis. Apa yang mereka katakan dan lihat tidak menjelaskan fakta secara tepat. Disinilah letak tanggung jawab umat Islam yang bisa menghadapi umat manusia yang mengembara dan bingung. Profesor Allison mengubah namanya menjadi Profesor Abdullah Allison, menambahkan bahwa dia bersama dengan Dr. Muhammad Yahya telah mempresentasikan dalam konferensi tentang inimitabilitas medis dalam Al-Quran, sebuah makalah yang berfokus pada makna ayat Al-Quran, waktu kematian mereka dan mereka yang tidak mati selama tidur mereka. Dia menjaga mereka atau jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya dan mengirimkan kembali sisanya untuk jangka waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir secara mendalam. 39:42. Melalui ayat ini katanya mereka dapat membuktikan bahwa kematian dan tidur adalah fenomena serupa di mana jiwa meninggalkan tubuh. Dalam kasus tidur, jiwa kembali ke tubuh, tetapi dalam kematian tidak. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mengambil jiwa berarti tidur dan mati.
Fakta ini telah dibuktikan melalui studi parapsikologi yang terkait dengan 3 domain utama. Pengalaman keluar tubuh. Beberapa orang dilaporkan memiliki pengalaman ini di mana mereka menemukan tubuh mereka di tempat lain atau berbaring di tempat tidur. Studi telah mengungkapkan bahwa sekitar 10-20% dari kasus yang diteliti memiliki pengalaman ini. Mimpi. Ketika beberapa orang bermimpi, mereka tahu bahwa mereka sedang bermimpi. Eksperimen telah membuktikan bahwa tidur adalah kepergian jiwa dari tubuh. Koma yang menyerupai kematian. Menderita berbagai penyakit, beberapa orang mengalami koma. Dokter yang merawat menyatakan mereka mati secara klinis, tetapi karena beberapa alat bantu medis yang mungkin sadar kembali. Orang-orang ini menceritakan kejadian aneh yang mereka lihat selama keadaan ini. Pengalaman seperti itu layak dipelajari secara ilmiah dan dalam terang Al-Quran. Profesor Allison menambahkan ketika menghadiri konferensi tersebut dan mempelajari berbagai fakta dalam Al-Quran dan Sunnah terkait dengan ciptaan yang telah dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan. Ia menyadari bahwa Al-Quran sama sekali bukan ciptaan manusia. Apa yang diwahyukan kepada Nabi Suci 1400 tahun yang lalu membuktikan bahwa beliau adalah Nabi Allah. Karena itu, kata sang profesor, dia mengucapkan 2 kesaksian dan menjadi seorang muslim dengan nama Abdullah Allison. Dia berbicara tentang perlunya menggunakan fakta ilmiah sebagai sarana dakwah di barat, menambahkan bahwa itu adalah cara yang paling tepat. Cara barat mengejar pengetahuan katanya menciptakan kesan bahwa manusia adalah jumlah sel yang terbatas dan alam semesta adalah sekumpulan objek yang terlihat dan terdengar. Setiap kali manusia menemukan sesuatu, dia menyadari bahwa dia semakin banyak berada di bidang psikologi dan mata pelajaran terkait. Fakta ini menjadi lebih jelas. Profesor yang terpelajar itu mengungkapkan bahwa ia dapat mendirikan Institut Studi Psikologi Islam di London dalam terang Al-Quran dan Sunnah, dan studi-studi yang berkaitan dengan ketidakmungkinan medis dalam Al-Quran, dengan maksud untuk menunjukkan fakta-fakta ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran ke barat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya, Allah yang menguasai segala-galanya, ia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya. Jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya, dan jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya. Kemudian ia menahan jiwa orang yang ia tetapkan matinya, dan melepaskan balik jiwa yang lain ke badannya, sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir atau untuk memahaminya. Nah, itu tadi teman-teman tentang kisah Profesor Arthur Allison masuk Islam usai teliti tidur manusia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menambah keimanan kita semua. Like postingan ini jika bermanfaat, kalau setuju tulis di komen ya, dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.